Shalom. Ya, adik-adik jumpa lagi dengan Kakak Maria di hari ini. Ya, ibadah sekolah minggu Efrata Wosi. Adik-adik yang di rumah bagaimana kabarnya semuanya? Semua sehat? Ya, Kakak Maria yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Semua karena siapa? Tuhan Yesus kita yang baik. Baiklah adik-adik, langsung saja ya kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Dan Kakak Maria mengajak semua bangkit berdiri. Dan kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Musik, semua menyanyi dengan tepuk tangan ya, sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah pujiku, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, baik adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, mau berbicara sama Tuhan Yesus lewat doa kita. Baiklah, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat sepanjang minggu telah berlalu. Saat pagi ini pula Tuhan, kami sudah berkumpul, mau memuji, memuliakan namamu. Berkati kami semua Tuhan. Ibadah kami dari awal hingga selesainya biarlah hanya terjadi di dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik. Nah, tetap semangat ya memuji Tuhan. Sekali lagi Kakak Maria mengundang lagi adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan lagu yang mengatakan happy yaya, happy yaya. Musik. Kita mau siapkan hati, pikiran kita, mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita minta kuasa Roh Kudus. Sekali lagi kita berdoa, berbicara sama Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi ini pula, kami anak-anak-Mu datang menghampiri Engkau, di mana kami mau mempersiapkan diri kami, terlebih hati kami, untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu. Berkatilah, karena kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus campur tangan. Berkatilah akar dan pikiran kami, kuduskan dan sucikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap mau menyambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, tetap semangat ya. Adik-adik yang sudah kelas 1 SD sampai kelas 6, ya semua sudah tak membaca toh? Ya sekarang ambil Alkitabnya dan kita buka firman Tuhan. Terus adik-adik yang belum bisa membaca, nanti mama yang bisa bacakan. Ya, kita buka di Kitab Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. 3 ayat saja ya adik-adik, karena ini
firman Tuhan untuk kelas domba kecil sampai kelas 6 SD. Jadi adik-adik yang sudah tahu membaca, yang sudah sekolah, bisa mengambil Alkitabnya sendiri dan baca sendiri. Yang belum bisa membaca, orang tua yang bacakan ya. Mohon kerjasamanya Bapak dan Mama di rumah untuk bacakan adik-adik. Ya, baiklah kita mulai ya. Judulnya di atas, taat dan kasih. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini adik-adik. Ya, adik-adik mohon kesabarannya untuk tetap tenang, duduk di tempat, untuk pasang telinga dan tetap fokus mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Baiklah adik-adik, di mana firman Tuhan kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 di situ dikatakan sangat jelas, hai anak-anak. Siapa itu anak-anak? Ya, adik-adik sekalian, baik itu dari kelas domba kecil sampai kelas 6 SD. Ya, dia bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, adik-adik, ini kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, dia menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang percaya di jemaat Efesus. Nah, untuk mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Nah, artinya adik-adik, ketika orang tua mengingatkan kita bahwa sekarang waktunya ibadah, contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, ya adik-adik langsung melakukan itu. Siapkan diri, siapkan hati terlebih untuk duduk dengan rapi menunggu jam online atau jam ibadah. Karena kita ibadah sekarang ini secara online, belum bisa kita langsung berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, kakak-kakak pengasuh. Jadi kita lewat online saja. Entah itu orang tua fasilitasi di rumah lewat HP saja kah, atau lewat laptop, atau bahkan lewat televisi, ya adik-adik tetap melakukannya itu. Jadi itu suatu tanda bahwa kita taati orang tua kita. Ya, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Inilah suatu perintah yang seperti nyata dari janji ini. Nah, adik-adik, khususnya buat kelas tanggung, kelas 6 SD, bisa buka di kitab Ulangan. Di situ firman Tuhan sendiri berfirman kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, berlaku juga untuk kita semua. Bukan pada zaman bangsa Israel saja, tetapi zaman sekarang ini. Untuk orang tua kita dan adik-adik sekalian. Kakak pengasuh juga demikian. Perintah firman Tuhan itu bahwa ajarkanlah berulang-ulang, baik itu kamu duduk atau kamu berjalan. Nah, firman Tuhan itu ada di Ulangan pasal 6. Kita bisa buka ya adik-adik. Kita buka di Ulangan. Biar Kakak Maria bacakan dan adik-adik juga mencarinya di rumah. Dan kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 6 ayat 7. Di situ benar-benar Tuhan berfirman langsung kepada bangsa Israel, dan untuk saat sekarang ini kita berlaku juga untuk kita semua umatnya, orang yang percaya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Oh ya, Kakak Maria mulai dari ayat yang ke-6 biar lebih jelas. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, adik-adik, sangat jelas sekali firman Tuhan untuk kita di dalam Ulangan ini. Nah, ketika orang tua menasehati atau bapak dengan mama menasehati adik-adik untuk melakukan hal yang baik, kalian tidak boleh membantah atau melawan.
Entah itu diulang-ulang oleh mama, kasih ingat, baru kalian tidak lakukan. Ya, kalian jangan protes, khususnya ini yang kelas 6 ini. Ya toh, bilang, ih mama cerewet lah, iya toh. Mama ulang-ulang terus, itu sudah bilang kemarin, iya toh, seperti itu. Nah, anak-anak perempuan juga biasa juga lebih cerewet dari mamanya. Nah, jadi hal seperti itu adik-adik, memang itu perintah Tuhan untuk orang tua. Disuruh ajarkan secara berulang-ulang kepada anaknya, biar diingat selalu. Sedangkan sudah berulang-ulang, anak-anak juga belum lakukan. Ya toh, jadi tidak salah ketika orang tua selalu ingatkan kita untuk lakukan sesuatu hal yang baik. Untuk kebaikan kita sendiri, adik-adik. Untuk kebaikan kita dalam rumah bersama mama papa kita, keluarga kita, saudara kita. Nah, jadi kalian harus dengarkan didikan dan ajaran dari orang tua. Ya, kita kembali di Efesus ya adik-adik. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang kedua tadi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi adik-adik, kita harus menghargai orang tua kita. Ketika orang tua mendidik kita, mengajari kita, kita harus menghargai. Seberapapun pengorbanan orang tua kepada kita, itu kita harus hargai. Karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk mendidik kita, mengajari kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dasarnya tadi ada di dalam kitab Ulangan. Jadi adik-adik, tolong dihargai orang tuanya, karena orang tua sudah melahirkan kita dan membesarkan kita dan memberikan kita pendidikan, terutama pendidikan di dalam Tuhan. Karena dasar dari pendidikan adalah firman Tuhan adik-adik yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 tadi. Dan sekarang pembacaan kita di dalam Efesus ini ayatnya yang ketiga, di mana dikatakan di situ adik-adik, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, rupanya ketika kita taat sebagai anak-anak dan kita menghargai orang tua kita adik-adik, kita umur panjang. Tuhan kasih kita umur panjang. Iya, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, bukan cuman umur panjang saja, tetapi Tuhan berikan kita sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik lain, anak-anak lain tidak dapatkan sukacita itu, tetapi kita bisa dapatkan karena Tuhan Yesus yang berikan sukacita itu. Tidak semua orang dapat sukacita dari Tuhan Yesus. Biarpun kita dalam suka duka, biarpun kita dalam kekurangan, tidak punya apa-apa, tetap kita merasa sukacita. Sukacita itu kita hanya dapat di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mulai dari kecil, kelas domba sampai kelas 6 ini, mulai dari sekarang tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap pegang janji firman Tuhan. Ya, seperti yang orang tua selalu ingatkan kepada kita, berikan pendidikan untuk kita, mendidik kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik tetap dengar-dengaran dan tetap taat untuk melakukan semuanya itu. Nah, terakhir ya adik-adik, sebagai ayat tambahan di dalam Amsal pasal 1. Ya, itu sebagai ayat hafalan untuk adik-adik perkatakan dalam kehidupan setiap hari, yaitu Amsal pasal 1 Amsal pasal 1 ayat 8. Ya, di situ adik-adik sangat jelas lagi dikatakan firman Tuhan begini. Di Amsal Salomo ya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Nah,
Itu dia adik-adik. Jadi memang kita tidak boleh menyanyiakan ajaran orang tua kita, baik itu dari bapak kita atau mama kita. Kita harus jadikan pegangan di dalam menjalani hidup kita. Karena hidup ini adalah milik Tuhan adik-adik. Ya. Dan Tuhan sudah percayakan kepada orang tua kita untuk kita dibesarkan dan dididik di dalam Tuhan. Jadi kita harus mendengar dan mentaati orang tua kita. Terlebih menghargai orang tua kita, karena dia sudah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Oke, adik-adik, firman Tuhan demikian. Kurang lebihnya biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan untuk adik-adik sekalian, pribadi lepas pribadi. Sekian dan terima kasih. Ya. Baiklah adik-adik, untuk mengaminkan cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan, saya senang jadi anak Tuhan. Semua tahu toh? Sambil memberikan persembahan adik-adik. Iya. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tak boleh bohong. Ya baiklah adik-adik, kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan syukur kita yang sudah kita berikan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita kembali lagi berbicara kepada Tuhan Yesus lewat doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami di hari ini. Di mana kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama, saudara-saudara kami bersama-sama, orang tua kami, dan bahkan teman-teman kami yang ada di rumahnya masing-masing. Biarpun kami ibadah dalam bentuk online, kami belum bisa bertemu satu sama lain, tetapi Tuhan, kami tetap sukacita, kami tetap semangat memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini pula Tuhan, kami datang mendoakan setiap orang tua kami, biarlah tetap sabar untuk mendidik kami, dan kami anak-anak tetap sabar untuk mentaati dan menghargai orang tua kami. Seperti firman-Mu yang baru kami dengar, bahwa kami harus mentaati orang tua kami dan kami harus menghargai orang tua kami, biar umur kami panjang di bumi dan kami mendapat kebahagiaan yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, persembahan syukur kami yang kami sudah berikan untuk Tuhan, berkatilah. Dan berkati kami semua dalam pendidikan kami setiap hari, biarpun kami belajar di rumah secara online, setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami kepada kami, biarlah kami tetap semangat untuk mengerjakannya dan kami dapat mengumpulnya pada tepat waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup ini selama pandemi. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami dengan melakukan protokol kesehatan, baik kami keluar dari rumah maupun di dalam rumah, untuk kami tetap rajin mencuci tangan dan memakai masker, bahkan sanitizer Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kota yang kami tinggali Tuhan. Engkau berkati gereja kami Efrata Wosi, berkati setiap pelayan yang ada Tuhan, berkati semua orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baiklah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, ya, Kakak Maria undang sekali lagi bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu yang mengatakan terima kasih Tuhan dalam sikap doa.
Semua tahu toh, domba kecil tahu juga itu. Nah, dalam sikap doa ya adik-adik, dinyanyikan dengan sungguh-sungguh. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, beranugerah yang Kau beri sepanjang hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, baiklah adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.